Asran SAG, yang saya hormati Bapak pengurus atau ketua Masjid Taqwa beserta jajarannya, dalam hal ini diwakili oleh Pak Yus Salman, dan yang saya hormati Bapak para ustadz, alim ulama, cerdik pandai di kota Pariaman ini, dan yang saya hormati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Bapak Ibu para tetamu-tetamu Allah yang insya Allah pada malam hari ini amal ibadah kita dicatat dalam ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, saya menyimak dari awal sampai sekarang, alhamdulillah semuanya masing-masing memperkenalkan diri, masing-masing memperkenalkan diri. Sudahkah kiranya kalau malam hari ini saya juga memperkenalkan diri? Setuju? Alhamdulillah, saya sampai detik ini masih dalam proses pemindahan domisili melalui catatan sipil dari penduduk Jakarta pindah menjadi penduduk Kota Padang. Kurang lebih 3 bulan yang lalu saya bergabung di Korps Mubalik Muhammadiyah di Padang, dan saya di Kota Padang hampir kurang lebih 4 bulan ini. Kemudian saya suku atau ras dari Nusa Tenggara Timur atau suku Sumbawa. Suku Sumbawa ini bukan suku Sasak. Kalau suku Sasak dia Nusa Tenggara Barat, itu mayoritas Muslim. Tapi kalau suku di Nusa Tenggara Timur itu namanya suku Sumbawa, atau yang paling dikenal secara awam adalah Flores. Saya lahir di Nusa Tenggara Timur di Kepulauan Larantuka, besar di Kupang. Saya kelahiran 74. Saya lahir dari pasangan suami istri. Ayah bernama Profesor Dr. Alusius Geban, seorang rektor sekolah tinggi teologi Injil di Kupang, dan ibu saya bernama Dr. Landang Marcela Ola, seorang pendeta di kalangan Kristen Protestan. Saat saya dibaptis, saya masuk di golongan Katolik dengan diberi nama baptisnya Martinus Geban. Geban ini adalah marga kami di Nusa Tenggara Timur. Pertanyaannya, ada yang pernah menanyakan ke saya, Pak, ketika antum sudah pindah agama dari Katolik ke Islam menjadi nama Ali Mustafa, apakah marganya dibawa lagi? Saya jawab simpel, enggak deh, karena kalau saya bawa najisnya ikut. Saya mau hijrah tanpa najis, saya mau hijrah tanpa ada kafir, saya mau hijrah tanpa ada laknatullah, saya mau hijrah tanpa ada murkanya Allah.
Untuk apa saya hijrah kalau masih ada murka? Betul. Segala sesuatu yang ingin kita capai atau segala sesuatu yang akan kita melalui proses perubahan, tentu kita berharap membawa perubahan yang signifikan. Tentu di sini kita bisa mengambil hikmah, belajar. Alhamdulillah, saya tumbuh besar, kemudian masuk namanya sekolah seminari. Apa sekolah seminari ini, Pak? Sekolah seminari ini adalah sekolah pastor. Bahasa kita Islam mungkin Pak tahu tuh. Kalau Islam kita ini kan ada madrasah ibtidaiyah, madrasah tsanawiyah, madrasah aliyah. Mereka tidak menggunakan sistem kalimat madrasah karena orang kafir. Mana ngerti madrasah? Yang dia tahu seminari, sekolah aktivis gereja. Pendeta ada nggak sekolah seminari? Nggak ada, khusus ada di kalangan Katolik. Sekolah seminari saya ikuti sejak kelas 1 SD sampai kelas 6 SD. Sekolah seminari, sekolah dasar seminari. Lalu masuk lagi SMP selama 3 tahun. Sekolah menengah pertama seminari. Lalu masuk lagi ke SMA selama 3 tahun. Sekolah menengah atas seminari. Lalu sampai ke perguruan tinggi. Apa yang dinamakan perguruan tinggi? Universitas atau sekolah tinggi prater. Apa sekolah prater? Sekolah calon-calon imam untuk hadir memimpin gereja. Alhamdulillah, ilmu yang semua Allah berikan tidak akan pernah sia-sia. Meskipun puluhan tahun, belasan tahun saya berkecimpung di dalam pendidikan, melalui jenjang-jenjang pendidikan, proses yang begitu panjang. Meskipun pada dasarnya saya belajar tentang Injil itu, pertanyaannya, apakah yang saya pelajari dulu akan menjadi sia-sia? Tidak, ada manfaat. Kenapa? Kalau saya tidak belajar Injil itu, mungkin saya tidak mengenal Al-Quran. Dan ketika saya tidak mengenal Al-Quran, demi Allah, sampai detik ini mungkin saya tidak masuk Islam. Pertanyaannya, apa yang membuat saya masuk Islam? Al-Quran yang membuat saya masuk Islam. Hada bayanul linnas wa hudaw wa rahmah. Al-Quran ini ditunjukkan kepada orang-orang yang cerdas, orang-orang yang berpikir. Kalau ada orang yang tidak menggunakan Al-Quran, mohon maaf, dia adalah orang yang gila di hadapan Allah. Betul. Bayangkan orang kafir saja bisa tobat ketika melihat Al-Quran. Orang kafir ketika mengenal Al-Quran, mereka sanggup menggadaikan nyawa mereka. Ketika orang yang dilaknat oleh Allah mengenal Al-Quran, mereka sanggup meninggalkan kebahagiaan keluarga. Ketika orang kafir mengenal Al-Quran, mereka sanggup meninggalkan hartanya. Al-Quran ini adalah kompas kehidupan manusia. Al-Quran bukan sembarangan kalimat. Al-Quran bukan tipu daya. Al-Quran bukan rekayasa. Al-Quran bukan tipu daya Muhammad, sebagaimana yang dilontarkan fitnah dari musuh-musuh Allah yang ada di dalam agama Nasrani dan Yahudi. Tapi Al-Quran benar-benar mengajarkan manusia. Bayangkan Bapak Ibu sekalian, saya
Martinus Geban kala itu ketika membaca, mengupas, mengamati Al-Quran. Mohon maaf, semoga ini tidak menjadi sebagian yang bentuknya riak buat saya. Tapi inna amalun niat saya adalah untuk memberi motivasi kepada Bapak Ibu sekalian yang lahir, yang besar, yang dibesarkan oleh Al-Quran, yang dilahirkan oleh Al-Quran, yang dibenarkan oleh kalimat Al-Quran, selalu mengabaikan ayat-ayat Al-Quran. Mohon maaf, ketika azan berkumandang pun Allahu Akbar, Allahu Akbar, mereka masih sibuk dengan jual beli mereka. Mereka masih sibuk dengan gaplek-gaplek mereka. Mereka masih sibuk dengan perkumpulan-perkumpulan mereka. Ini yang membuat saya gemetar dan takut. Ya Allah, jangan kau turunkan musibah, jangan kau turunkan murka. Berikan kau kekuatan untuk mengembalikan mereka ke jalan. Berikan ku kesehatan ya Allah, agar aku bisa menjadi cerminan buat mereka. Mereka bisa termotivasi. Orang yang dilaknat oleh Allah saja bisa berubah drastis. Kenapa? Karena Al-Quran. Al-Quran. Intinya saya mengenal Islam ini melalui Al-Quran. Pertanyaannya, apakah saya sengaja belajar tentang Al-Quran? Tidak. Saya belajar Al-Quran sejak tahun 2010 sampai saya mengucapkan 2 kalimat syahadat pada hari Rabu tanggal 29 Januari jam 14.47 di Jakarta dengan mengucapkan 2 kalimat syahadat dengan 2 orang saksi. 10 tahun perjalanan saya dari 2010 menuju ke 2020 dengan status agama Kristen Katolik, mampu menghafal Al-Quran 12 juz. Ternyata untuk menghafal Al-Quran ini mudah sekali, sangat mudah. Banyak orang yang berpendapat memberikan opini bahwa Al-Quran ini paling sulit dihafal. Memang sulit dihafal bagi orang yang belum terpanggil hatinya. Memang sulit untuk dipelajari jika orang belum terpanggil hatinya. Tapi sangat mudah dihafal bagi orang-orang yang terpanggil hatinya. Itu. Apa tujuan kami belajar kala itu? Saya heran. Saya begitu lulus dari magister teologi atau S2 saya di teologi, saya ditanya, Anda telah lulus dengan nilai yang baik. Kami yakin karena ini adalah bimbingan seorang rektor, yaitu ayah saya sendiri. Maka Martinus Geban terpilih untuk menduduki kepala divisi misionaris di Katedral Jakarta. Hari itu juga saya mutasi dari Nusa Tenggara Timur aktif di Katedral Jakarta terhitung mulai tanggal 11 Juni 2007 sudah masuk 3 tahun sebelum menuju ke 2010. Saya mendapat kehormatan untuk mewakili Indonesia
melanjutkan S3 di Vatikan, tapi melalui proses formal, melalui proses pendidikan formal atau training studi di Katedral Jakarta dalam memahami Islamologi. Saya bertanya kala itu, kenapa saya harus menjadi seorang Islamologi? Apa kata mereka atau pembesar-pembesar saya? Kamu bakal menjadi penyusup di dalam Islam kelak nanti untuk menggeserkan akidah mereka. Untuk menggeserkan akidah mereka, tidak perlu mereka dibaptis, tidak perlu dirubah status agamanya, biarlah mereka dengan status agama Islamnya, tapi jadikan umat-umat itu seperti ayam yang tak punya kandang. Begitu kejam mereka. Kenapa? Walan tarda'anka al-yahudu walan nasara hatta tatabi'a millatahum. Yahudi dan Nasrani sudah mengatur strategi, merancang untuk menggeserkan akidah kita. Belum mereka lakukan, Allah sudah mengingatkan kita. Nah, pertanyaannya, apa yang membuat saya terkesan sekali terhadap Islam ini? Ada satu ayat, Pak, mohon maaf, ada satu ayat yang memang sangat bertentangan dengan keyakinan saya kala itu. Dan ini fakta, sangat real sekali, Pak. Kenapa? Waktu itu di Nusa Tenggara Timur pada tahun 1983 pernah diguncang tsunami. Pada saat tsunami terjadi, dampaknya sampai ke ibu kota Nusa Tenggara Timur, Kupang. Saat itu gempa, seharusnya saya menyelamatkan diri, betul nggak? Karena gempa. Tapi apa yang terjadi ketika gempa itu terjadi? Di tengah-tengah gempa itu, ayah saya menghalang saya untuk keluar dari rumah sebelum saya harus menolong Tuhan saya. Jadi ayah saya bilang, Pak Timus, ya, kamu kenapa tergesa-gesa mau keluar? Ini gempa ya, kita harus keluar menyelamatkan diri. Tidak, kamu jangan keluar dulu. Kenapa ya? Selamatkan Tuhan yang ada di dinding ini. 7 Tuhan yang ada di dinding kamar. Kalau Obe Misak menyanyi cicak-cicak di dinding, kalau lagunya Paulus dia nyanyi Yesus di dinding. Artinya apa yang terjadi? Saya bengong. Saya sempat bahasa dulu lah. Kalau bahasa dulu haleluya lah, ibaratnya gitu. Ke bahasa kita, Masya Allah. Ini dalam keadaan musibah, bukan saya yang minta tolong sama Tuhan, tapi saya nolongin Tuhan. Ini agama apa bukan? Pertanyaan ini, dilema ini terbawa terus sampai saya di tahun 2012 pada sampai di ayat itu. Saya lihat di surah Al-Baqarah ayat 21. Ya ayyuhan nasu u'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ternyata dia tidak menyeru bapak yang ada di masjid. Dia tidak menyeru bapak-bapak yang ada di pasar. Dia tidak menyeru bapak-bapak yang ada di ladang. Dia tidak menyeru orang-orang yang mukmin. Tapi dia menyeru seluruh manusia yang turun ke bumi Allah ini. Tidak ada patut yang disembah melainkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kalimat ini, ya ayyuhan nas
Allah menyeru kepada seluruh manusia agar mengabdikan dirinya kepada Tuhan yang menciptakannya, Rabb yang menciptakannya, bukan Tuhan yang diciptakan. Baru terjawab, oh ternyata kala itu saya mengabdikan diri kepada Tuhan yang diciptakan, bukan Tuhan yang menciptakan. Terjawab. Kenapa terjawab? Kalau Tuhan yang menciptakan, nggak perlu menunjukkan dirinya, tapi segala bentuk ciptaannya kita tidak dapat mencari, memfilter, tidak mampu mengkaji, menganalisis. Siapa yang mampu? Ada yang bisa memampu, ada yang bisa mampu menganalisis nyawa yang ada di setiap kehidupan. Saya tanya, tidak. Sepakar-pakar orang, sepintar-pintar orang, secerdas-cerdas orang, penemuan apapun dia tidak bisa menemukan bagaimana roh yang akan masuk di dalam jasad ini dan bagaimana menganalisa jasad yang ditinggalkan oleh roh. Betul? Betul? Bapak udah pernah ngalamin mati belum? Mau mati? Ibu udah pernah ngalamin mati belum? Mau mati? Jangan. Tapi kita yakin bahwa setiap hidup pasti kullu nafsin za'iqatul maut. Ada manusia yang kekal? Tidak. Tidak ada. Alhamdulillah, melihat ayat itu kita buka uraian, karena Al-Quran ini ketika dianalisa secara cerdas, maka poin, jumlah atau jawabannya pun pasti akan cerdas. Tapi kalau Al-Quran dianalisa semau dewe, semau akal kita, tunggu kesesatan yang ada. Pak, kami belajar sama siapa Al-Quran ini? Sementara kami pastor kala itu. Lalu siapa yang mengajarkan kami? Syekh ternama dari Timur Tengah. Dua syekh yang mengajarkan kami. Syekh Adral Maut Yaman, syekh ternama di Jordania, mengupas tentang arti Al-Quran. Sampai mendalam, Pak. Sampai mendalam. Saat itulah tepatnya tanggal 22 Agustus, ya saya ingat 22 Agustus 2015 jam 11 siang, saya sudah lahirkan niat di dalam hati saya. Di tahun 2015 ini saya niat, ya Allah, hari ini, detik ini, saya akan siap untuk mendirikan sholat selama sampai saya mengucapkan 2 kalimat syahadat. 5 tahun 5 tahun sholat sehari semalam 5 waktu, sehari semalam tanpa saya lepas 1 waktu pun. Bahkan saya sanggup mengeluarkan uang untuk membayar sopir-sopir pribadi saya. Kenapa? Sopir pribadi yang saya miliki kala itu sudah sudah dikerahkan oleh pihak gereja. Saya tidak boleh menggunakan sopir pribadi itu kalau tidak atas tugas gereja. Jadi kalau saya menggunakan secara pribadi, otomatis saya harus membayar uang saku terhadap si sopir pribadi ini. 1 kali keluar 100.000 saya kasih. Berarti kalau 5 waktu saya harus keluar dari gereja untuk mendirikan sholat, sudah saya harus siapkan 500 per hari hanya untuk melaksanakan sholat 5 waktu selama 5 tahun. Saya nggak pikir duit saya habis, saya nggak takut duit saya habis, karena apa yang saya cari kala itu adalah ingin mencari kekuasaan Allah dari akhirus sholat yang saya pahami tentang inti Al-Quran.
tahun saya temukan Bapak Ibu sekalian. 5 tahun, persis 5 tahun. Dari 2015 sampai tanggal 29 Januari 2020 baru saya temukan arti seorang hamba yang mustafa, yang dipilih oleh Allah. Maka saya ambil nama Islam saya, Ali Mustafa. Ali saya akui sahabat Rasulullah SAW yang siap mati hanya membela nyawa Rasulullah SAW. Dan Mustafa semoga dipilih oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya pilih nama itu. Apa yang terkesan Bapak Ibu sekalian? 5 tahun saya sholat sehari semalam Bapak Ibu, dengan mengeluarkan 500.000 setiap hari. Dari waktu ke waktu adem dan terus adem. Apa yang saya temukan mujizat dari sholat itu? Ada mujizat yang luar biasa. Mohon maaf, saya tidak bermaksud untuk menyudutkan satu agama. Saya tidak maksud menghina suatu agama. Tapi ini fakta. Karena paman saya sendiri seorang ahli KKR. Apa itu KKR? Pengobatan secara Roh Kudus. Yang orang lumpuh bisa langsung berjalan, orang yang buta bisa langsung melihat. Tapi Bapak perlu ketahui, yang lumpuhan, yang buta-butaan. Kenapa Pak? 100 orang yang buta didatangkan di situ adalah buta yang sudah dibayar, dibutakan matanya oleh uang, oleh para pastor-pastor itu untuk menunjukkan kekuasaan mujizat Yesus Kristus kepada seluruh manusia, agar manusia yakin bahwa Yesus itu lahir ke dunia hanya untuk menebus segala dosa manusia. Tidak benar itu. Ternyata semua itu dilakukan secara manipulasi. Pak, Bapak Ibu barangkali sudah biasa membuka YouTubean. Coba buka YouTube sejarah Afrika yang membongkar kedok besar-besaran seorang ahli KKR yang mereka dijanjikan untuk dibayarkan $5 juta US agar mereka mau menyamar menjadi orang buta dan orang lumpuh. Ternyata KKR sudah berjalan sempurna. Ketika mereka menuntut haknya, tidak ada yang mau bayar. Satu persatu dari 5.000 orang ini memberikan statement, pernyataan bahwa apa yang kami lakukan di panggung KKR itu adalah tidak benar. Kami dijanjikan fakta. Tapi yang saya alami sendiri seorang pastor, mengalami akan kebesaran dan kekuasaan Allah, maka saya bersujud kepada Allah. Bayangkan Pak, 5 tahun saya sholat dari 2015 sampai 2020. Saya sholat sehari semalam 5 waktu yang tak putus-putus. Pada saat di tanggal 10 Desember itu dokter pribadi saya datang ke ruangan saya. Apa yang dia bilang? Mohon maaf, saya sedikit bahasanya. Salam Bapak Pastor. Ya, masuk. Ada apa Pak Dokter? Sudah saatnya saya mau bawa Bapak Pastor untuk melakukan diagnosa akhir untuk menjalani operasi kanker Bapak Pastor. Baik, siap. Nah, saat 5 tahun berjalan itu, demi Allah, di rumah Allah saya bersaksi ini, saya tidak pernah minta sama Allah, ya Allah, sembuhkan penyakit kanker saya, ya Allah. Demi Allah, tidak sedikit pun, dan tidak pernah satu kata pun keluar dari mulut saya meminta itu. Tapi setiap 5 waktu yang saya kerjakan, apa? Ya Allah, saya adalah seorang hamba yang dalam keadaan bingung untuk menentukan sikap dalam agama.
Saat ini saya mengimani Al-Quran, tapi tidak semudah saya mengimani itu ya Allah, tanpa melihat kekuasaan, Pak. Kalau kita melakukan transisi, apakah kita secara instan? Tidak ya Pak? Pak tahu apakah kita pada saat melakukan transisi secara instan? Tidak, tidak ada. Transisi agama tidak mudah, transisi keyakinan tidak mudah. Apa yang saya temukan di situ Bapak Ibu sekalian? 5 tahun. Pada saat Desember 2019, saya siap pasrah ikhlas, karena sejak awal dari 2015 sampai ke 2019 akhir tahun, saya ikhlas menjalankan. Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahu-d-din hunafa wa yuqimus shalah wa yutuz zakat. Zakatnya yang belum saya kerjakan, tapi sholatnya sudah saya kerjakan. Terjawab kekuasaan Allah. Begitu didiagnosa, ternyata kanker saya yang sudah masuk stadium 4, yang sudah menggerogoti usus saya. Pada saat didiagnosa sampai 3 kali, karena dokternya menganggap jangan-jangan mesinnya rusak. Bayangin Pak, dari rumah Elizabeth dipindahkan ke rumah sakit Pertamina, tetap hasil diagnosa sama. Dipindahkan lagi ke rumah sakit Fatmawati, tetap diagnosanya sama. Maka 3 dokter menyatakan bahwa benar dengan mujizat Tuhan Yesus Kristus, Bapak Pastor sembuh dari kankernya. Bukan Yesus yang nyembuhin saya Bapak Ibu sekalian, tapi ini dasar kekuasaan Allah dan keagungan Allah yang Allah turunkan dari permintaan sholat saya Bapak Ibu sekalian. Hari itu saya sujud syukur, langsung minta cuti. Bapak Kardinal yang terhormat, ya Bapak Pastor, ada apa yang bisa saya bantu? Saya ingin minta cuti selama seminggu, ingin pulang kampung halaman di Kupang, NTT. Silakan, dikasih uang tiket segala, akomodasi semua dilengkapi. Berangkat sampai Kupang. Maksud saya pulang ke Kupang adalah untuk membicarakan kedua orang tua saya agar saya bisa diterima untuk memilih agama Islam. Saya panggil Pak, Ma, ya, ada hal yang penting Pak, Bapak saya berdiri, di Martinus kalau ngadap pasti nyinggungnya masalah nikah. Mohon maaf Pak, Bu, karena pastor itu nggak boleh nikah. Jadi puluhan tahun saya jadi pastor nggak nikah. Karatan saya Bapak, karatan saya Bu. Apa yang saya bilang Pak, maaf, saya tidak bermaksud untuk menikah, tapi kedatangan saya hari ini, saya ingin mengatakan yang sesungguh-sungguhnya, yang datang dari hati nurani saya. Oh, kata mama saya sudah dengar, itu mujizat Yesus Kristus yang turun pada atas berkat Allah di surga. Engkau mendapatkan kemuliaan wahai anakku, kau sembuh dari kanker. Itu dia mah, tapi bukan masalah Yesus, tapi ini masalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Was apa? Nggak salah dengar? Enggak, demi Allah. Ayah saya bilang, kau itu disuruh belajar tentang itu untuk merusak, bukan menjadi domba yang sesat. Pak, domba yang sesat ini kita. Nih, semua nih domba sesat menurut versi mereka. Jelas dalam kitab mereka, selamatkan domba-domba yang tersesat. Gunakan tali untuk menyelamatkan domba-domba tersesat itu. Yang dimaksud adalah
orang-orang yang mengikuti ajaran Muhammad itu adalah sesat. Auzubillah. Sema'udzubillah min dzalik. Ternyata Pak, orang tua saya nggak terima. Berulang kali ditanya, benar-benar ini, benar, demi Allah. Hari itulah perundingan yang sangat dahsyat sekali di dalam keluarga besar Dewan atau dalam keluarga besar marga Dewan dikumpulkan. Wah, semua ada sesepuh-sesepuh saya. Yang biasa saya cium tangan, saya nggak cium tangan lagi. Yang biasa saya selamat, saya nggak selamat lagi. Sampai kakek-kakek saya bilang, Martinus, kenapa kau sombong sekali? Bagaimana saya tidak sombong? Saya sudah kenal Allah. Kalau saya masih kenal Yesus, saya tidak sombong. Kenapa? Dua-duanya sama. Tapi hari ini saya bangga karena sudah mengenal Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang kau ingin katakan kepada kami di marga Dewan ini? Taki, kau layani, bilang apa yang kamu bilang? Aku mau masuk Islam, kan kau? Sempat satu kakek saya langsung tumbang pingsan. Untung gak mati. Kalau mati jadi kafir. Di situ sendiri paman saya yang wajahnya sangar banget. Udah deh, nggak usah jauh-jauh ngeliatin, bayangin wajahnya pamannya yang sangar. Ponakannya aja begini udah sangar, gimana pamannya lebih sangar lagi. Lebih sangar lagi. Wah, empat paman saya langsung meloncat. Dua pegang tangan, satu pegang leher, satu pegang kaki. Saya bilang, saya mau diapain? Duduk, tangan diikat di kursi, kaki diikat di kursi. Perkenalan pertama, tamparan yang luar biasa. Tepat. Sakit? Enggak. Demi Allah nggak pernah merasa sakit. Demi Allah nggak pernah merasa sakit. Ada benturan yang kuat. Tahu, Ustaz Joni udah pernah lihat, saya kasih persis di bagian ketek kiri saya. Itu dihantam dengan besi yang padat, besi stainless yang padat. Dihajar, gebrak, sakit. Apa yang saya bilang? Ya Allah, tidak ada rasa sakit. Kurang lebih 3 kali dihantamkan sampai memar dan luka dalam. Sampai hari ini tidak bisa sembuh. Apa yang saya bilang sama mereka yang menganiaya saya? Wahai paman-pamanku sekalian, potong jasad ini jadi 7 bagian. Lalu buanglah setiap bagian potongan badan ini di mana kalian suka. Tapi satu hal yang kalian harus ingat, demi Allah, kalian tidak akan mampu merusak iman yang ada di dalam diri saya hari ini. Tidak akan mampu. Kenapa? Hari itu saya sudah melihat kuasa Allah dari Al-Quran. Saya sudah lihat. Apa ibu sekalian? Kita yakin tidak kalau Al-Quran ini memiliki kuasa yang luar biasa. Bahkan Al-Quran ini bisa membelah bumi menjadi 7 bagian. Al-Quran ini bisa menghancurkan kita dengan bentuk-bentuk tsunami-nya. Al-Quran ini bisa menghancurkan kita dengan tanah-tanah yang longsor. Al-Quran ini bisa menghancurkan kita dengan air-air yang membasiri, dengan bentuk banjir-banjir bandang yang menyaksikan, menyengsarakan kita, bahkan menghilangkan nyawa kita. Al-Quran mampu melakukan itu. Namun tak kalah penting bagi kita untuk memahami di balik orang-orang yang diturunkan azab oleh Allah, mereka adalah orang yang buta tuli terhadap Al-Quran. Ingat kata Allah, ingat kata Allah, wa laqad zara'na li jahannama katsiran
Allah menciptakan neraka jahanam itu yang mana dipenuhi oleh manusia dan jin. Jin dan manusia mana yang memenuhi ini? Ada 3 kriteria. Yang pertama, lahum qulubun la yafqahuna biha. Ada hati mereka, tapi hatinya tidak digunakan untuk mengamati dan memadati hati mereka dengan nilai-nilai Al-Quran. Yang kedua kata Allah, walahum a'yunun la yubsiruna biha. Ada mata mereka, mereka lihat pandemi berjalan panjang. Pandemi berdampakkan dengan pemerosotan ekonomi. Pandemi berdampak negeri ini mengalami defisit yang luar biasa. Pandemi berdampak kepada kehidupan kita keseharian. Bahkan mata ini menyaksikan ketika tsunami yang bentuknya lembut, tsunami yang bentuknya menjadi sumber kehidupan, bisa membunuh ratusan ribu, ratusan juta nyawa dalam waktu yang sesingkat-singkat. Mata ini sudah terbuka akan melihat azab-azab yang Allah turunkan. Sudahkah mata ini terbuka untuk kita melihat kalimat-kalimat Allah? Sudahkah kita belajar dengan mata ini melihat akan kekuasaan dan kebesaran Allah? Buka mata kita hari ini, buka hati kita. Yang ketiga kata Allah, walahum adhan la yasma'una bihi. Selalu kita mendengar dengan telinga ini. Setiap khutbah, setiap wa'id, setiap drama, setiap orang mengaji ditafsirkan Al-Quran itu secara bahasa kita. Sudah tersentuh hati kita akan nilai-nilai Al-Quran itu. Ayo kita belajar. Ulaika kal an'ami bal hum adallu. Kalau mereka tertinggal dari 3 hal tersebut dalam memahami nilai-nilai Al-Quran, maka mereka, Masya Allah, maka mereka lebih rendah daripada hewan, kata Allah. Bahkan mereka lebih sesat daripada hewan. Ya Allah, inikah balasan kita sebagai umat? Inikah bentuk terima kasih kita yang Allah sudah memberikan kepada kita siang dan malam? Sudahkah kita bersubstansi terhadap Islam? Sejauh apa kita berkontribusi terhadap Islam ini? Ayo, ulaika kal an'am, ulaika humul ghafilun. Jangan kita menjadi orang-orang yang lengah dan dilengahkan oleh tilawat dunia. Bapak Ibu sekalian, saya jadi pastor. Saya jadi pastor itu gajinya cukup luar biasa. Kalau hanya karena harta atau hanya karena jabatan saya mau memilih Islam, mustahil. Karena jabatan saya cukup luar biasa. Hanya 1 kali langkah lagi saya bakal jadi uskup kalau sudah mendapatkan gelar doktor dari Vatikan. Tinggal selangkah lagi saya sudah ber-S3 dan menjadi kepala pastor. Bukan jadi pastor, tapi jadi kepala pastor. Gaji pastor berapa Pak? Gaji pokok 23 juta. Insentifnya berapa Pak? 75 juta. Uang kesejahteraannya berapa Pak? 15 juta. Uang kesejahteraan liburan berapa Pak? 1 tahun 125 juta. Berapa yang saya terima Pak? Banyak. Bukan lagi banyak.
Tapi apa artinya? Apa artinya kekayaan ketika kita mendapatkan fi qulubihim maradun fazadahumullahu marada wa lahum adzabun adzim bima kanu yakdzibun. Untuk apa kita punya harta yang banyak? Untuk apa kita punya segalanya kalau hati kita diberikan penyakit oleh Allah dalam bentuk kegelisahan karena orang-orang yang mendustakan agama pasti akan tidak pernah tenang hidupnya. Betul? Betul? Sekali lagi, betul? Orang yang tidak pernah tenang adalah orang yang diguncang hatinya oleh Allah karena kedustaan mereka. Apalah yang saya jawab? Ya Allah, demi Allah, saya hijrah karenamu, saya berjuang karenamu, saya hidup karenamu, saya mati karenamu, saya berjalan karenamu. Saya akan meraih sesuatu hal pun atas kehendak-Mu. Maka hari itu saya sudah siap untuk menjadi seorang mukmin. Pada saat disekap tadi sudah melalui proses penyiksaan, penganiayaan selama 1 hari 1 malam. Maka hari berikutnya saya disiapkan satu tempat yang sangat gelap dan tidak dikasih makan 1 hari waktu itu. Saya lihat, wah, ini sudah masuk waktu malam. Dari pagi sampai sekarang saya tak pernah menyentuh setetes air dan tidak makan sesuap nasi. Yang datang persis jam 2 malam, jam 2 dini hari waktu setempat. Pintu terbuka, masuklah pantulan cahaya lampu. Di balik pembawa nasi itu adalah orang yang melahirkan saya melalui rahimnya. Ibu saya menangis di hadapan saya. Martinus, mama seorang ibu yang melahirkan. Mama seorang yang tahu persis akan anaknya. Sejahat apapun seorang anak, seburuk apapun sifat seorang anak, ibu tidak akan pernah tega melihat anaknya mati di hadapan mata anak mamanya. Hari ini Martinus mama sanggup menggadaikan nyawa mama. Mama akan lepaskan ikatan Martinus, tapi pergilah sejauh-jauh dari tempat ini. Mama sudah menyiapkan segala ijazahmu, segala sertifikatmu, segalanya ada di dalam tas ini, bahkan uang perjalanan. Pergilah wahai anakku, pergi. Hari itu saya berkata, Mama, demi Allah, wa wasaina al-insana liwalidayhi husna. وَإِنْ جَاهَدَاكَ لِتُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ فَلَا تُطِعْهُمَا إِلَّا يَبَرُّكُمْ فَأُنَعِّرُكُمْ. Ini kata Allah, ini kata Tuhan saya, demi Allah, tidak ada bermaksud saya menjadi anak durhaka terhadap mama, terhadap papa. Akidah yang membenting, akidah yang membagi jarak kita, akidah yang memutuskan kita. Tapi saya anak mama tidak pernah terucapkan dengan kalimat mantan anak. Tidak pernah terucap mama adalah mantan mama saya, demi Allah. Demi Allah. Hari itu saya bersujud, ya Allah, berikan hidayah kepada mama dan papa saya dan seluruh keluarga besar saya. Saya tetap terus berjuang. Untuk mewujudkan dan menyelamatkan mereka dari suatu kekeliruan agama. Saya tidak katakan mereka sesat, tapi keliru dalam memahami Tuhan.
Mama saya menangis. Beberapa bulan kemudian ibu saya telepon, alhamdulillah mama sehat, mama gak dibunuh oleh mereka, dan mama sudah ngomong jujur kepada mereka, kalau mau bunuh jangan di hadapan saya. Maka saya sanggup melepaskan anak saya, karena saya tahu penderitaan bagaimana seorang ibu melahirkan, bagaimana jerih payah seorang ibu yang membesarkan. Maka bapak ibu sekalian, jika masih punya ibu, hargai ibu bapak, hargai ibu itu. Seburuk-buruk ibu, mereka orang yang berjasa di muka bumi ini. Betul? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Hari itu saya berangkat, malam itu saya berangkat, meninggalkan kampung halaman saya, kembali ke Jakarta. Berapa bulan, kurang lebih sebulan, saya gerilyawan di Jakarta karena dikejar terus sama mereka. Ini Martinus harus cepat ditangkap, karena ada sejuta dan segudang rahasia kita di tangan dia. Ini calon S3 Pak, calon penghancur Islam, seorang penghafal Al-Quran untuk merusak Islam. Saya Islam yang baru 9 bulan yang lalu Pak, tapi kalau masalah fikih, masalah sejarah, karir, jangan bicara dengan saya. Alhamdulillah, usia dalam Islam boleh muda, tapi jangan kalah dengan ilmu. Betul? Betul? Alhamdulillah. Pak, ngantuk nih Pak. Bapak Muslim keturunannya? Benar. Bapak Muslim keturunan? Saya tanya, jawab yang jujur. Jawab Pak ya. Bapak udah ada hafal Al-Quran 1 juz belum? Oh, Pak sudah hafal Al-Quran 1 juz belum? Belum. Jawab. Belum. Jawab Bu ya. Ibu udah berumah tangga? Sudah. Alhamdulillah. Bu punya suami? Punya. Ibu menikah sama orang yang tidak hafal Al-Quran, hukumnya apa Bu? Hukumnya apa Bu? Harus jawab. Harus jawab. Orang yang menikah sama orang, wanita yang menikah sama laki-laki yang tidak hafal Al-Quran, apakah ini biasa saja? Biasa saja. Biasa saja. Menurut kita mah biasa saja. Tapi di mata Allah, orang pemimpin rumah tangga yang lemah dari nilai-nilai Al-Quran, mereka adalah orang yang menjerumuskan anak istri mereka ke dalam api neraka. Betul. Saya bicara tentang logika hari ini. Kebaikan yang diajarkan oleh kepala rumah tangga tapi tidak didasari dari nilai Al-Quran. Apa bedanya orang Hindu, orang Buddha, orang Kristen, orang Katolik mengajarkan anak bininya tentang kebenaran di dalam rumah tangganya, tapi tidak merujuk kepada Al-Quran? Benar? Benar? Apa benar yang dilakukan? Apa benar yang dilakukan? Benar menurut kita? Benar menurut kita. Tapi apa benar menurut Allah? Tidak, karena mereka tidak mengarahkan kepada kalimat tauhid yang benar. La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Pak, Bu, kalau kita nggak kembali ke arah ini, pertanggungjawabannya nanti di hadapan Allah. Setidak-tidaknya kita punya niat, ya Allah, meskipun tidak satu juz, ya Allah, 1 ayat ya, nggak 1 ayat, ya 2 ayat, nggak 2 ayat,
3 ayat, enggak 3 ayat, cukup surah Al-Fatihah plus ayat kursi. Betul? Ada manfaatnya kita hafal ayat kursi? Banyak. Pak, kalau ketemu setan, ketemu hantu, bacakan ayat kursi, Pak. Ya, bacakan ya. Kalau hantunya nggak mau lari, setelah kita baca ayat kursi, lemparkan dengan kursi yang benar. Hantunya pasti lari. Alhamdulillah. Coba kita punya niat untuk menghafal program hafiz Al-Quran 3 ayat per hari. 3 ayat per hari. 1 bulan 30 hari. 30 hari kali 3 berapa, Bu? Pak? 90 ayat. Al-Quran yang paling tertinggi ayatnya adalah surah Al-Baqarah sampai 286. Itu berarti 90 kali 3 berapa, Pak? 270. Tinggal kita tambah 16 ayat. Tinggal 13 ayat kita tambah, sudah dapat 1 surat Al-Baqarah. Berapa bulan, Bu? 3 bulan saja. 3 bulan. Tapi dengan cara mengevaluasi dari ayat yang pertama sampai ayat yang kita akhiri penghafalannya, untuk melancarkan susunan ayat-ayatnya. Insyaallah. Betul? Daripada gibah. Nah, kemudian Bapak Ibu, saya menemukan di dalam Islam ini, karena kami mohon maaf, kami sekolah seminari itu sejak dari SMA sampai ke jenjang perguruan tinggi sudah dikenalkan yang namanya peraturan seorang calon pastor. Ternyata susunan atau rangkaian peraturan itu adalah sifat daripada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya yang bertanya waktu itu, Pak dosen, ya, saya bertanya, boleh? Kan setahu saya dari doktrinan awal sampai detik ini kita didoktrin untuk menghalangi umat itu dari ajaran Muhammad. Lalu kenapa hari ini segala bentuk peraturan itu semua dilakukan yang pernah dilakukan oleh Muhammad? Apa kata dosen saya? Hei, anak-anak mahasiswa, calon pastor, kalian perlu tahu bahwa Muhammad itu yang tidak perlu diikuti adalah ajarannya, karena ajarannya itu menyimpang, sangat menyimpang dari hukum Taurat dan Injil. Maka jangan lihat ajarannya, tapi lihat keberhasilan seorang Muhammad yang segala aspek kehidupan dikuasai oleh Muhammad, karena dia memiliki 2 sifat yang luar biasa. Apa itu? Disiplin dan tegas. Mohon maaf sekali. Orang barat bisa ke bulan itu karena menanam 2 hal, disiplin dan tegas. Kami pernah didatangi seorang frater dari Jerman. Dia menyampaikan seperti ini, orang Indonesia bisa seperti kami orang di Jerman, asal kalian mau melakukan waktu yang tepat dan tegas menentukan sikap. Sebagaimana Muhammad itu adalah orang yang berhasil dari segala penemuan, karena Muhammad adalah orang ternomor 1 dari segala aspek, dan tidak ada di atas Muhammad. Nah, kami dianjurkan hari itu untuk melakukan pergerakan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka diatur 15 menit
Kalau lewat 1 detik dari 15 menit, 1 detik harus kami bayar denda 100.000 rupiah. Kalau 1 menit dalam 1 hari kita lakukan kesalahan dalam peraturan, maka kita harus siap bayar denda 6 juta rupiah per 1 hari. Agar kenapa? Agar besok tidak kita melakukan hal kesalahan yang sama. Lalu diajarkan menentukan sikap, berpikir, mengatur strategi, melihat kondisi, merancang ukuran situasi, agar kalian tahu pada saat kalian melaksanakan misi-misi kalian, kalian tidak mengalami kegagalan. Ternyata bermanfaat. Para pastor-pastor di landing saya yang paling terkecil. Saya memurtadkan orang 4.000 jiwa dalam 2,5 tahun. 4.000 jiwa dalam 2,5 tahun. Teman saya ada yang 7.000, ada yang 6.000, ada yang 5.000. Saya paling terkecil. Kenapa? Karena terkecilnya saya dari jumlah pemurtadan, tapi lebih berbobot saya dibandingkan yang banyak. Kenapa? Kalau mereka melakukan dalam waktu 3 atau 4 bulan, saya 6 bulan. Pergerakan pertama, pergerakan perusak fondasi. Nah, perusak fondasi ini bagaimana, Pak? Dia masuk melalui 4 lini: pendidikan, ekonomi, budaya, dan sosial. 4 hal ini sangat berkaitan dengan sistem akidah. Kalau ini ambruk, maka fondasi akidah pun ikut ambruk. 4 pilar inilah yang menopang kuat sistem akidah ini, Pak. Nah, masuklah kami dulu melalui budaya. Kami geserkan budayanya. Setelah melalui orientasi. Nah, setelah melalui orientasi, kami masuk melalui film. Nah, waktu itu, Pak, belum ada namanya infokus atau proyektor, masih layar tancap. Di mana saya berhasil banyak mendapat tuh? Nih, di Sumatera Barat, di daerah Mentawai. Sampai sekarang ada gereja besar di Mentawai. Itu karya kami dulu. Banyak saya dapat di sini. Domba-domba sesatnya banyak saya dapat. Memang sesat dombanya orang yang jauh dari masjid. Tuh, ada masjid, awalnya bagus, Pak, sholatnya. Ada 2 saf. Waktu maghrib dan isya. Waktu subuh, ya lumayan, Pak, setengah saf. Begitu masuk layar tancap 6 bulan berturut-turut setiap malam, siapa yang tak mau, Pak? Masuk nonton gratis, dikasih makan kacang kulit gratis, kopi gratis, rokok kulit jagung gratis. Akhirnya betah, Pak. Pertama masuk malam pertama cuma mendapatkan 4 lapis atau 4 saf. Lapangan itu besar lapangannya, Pak. Malam kedua, jadi 12. Malam kedua penuh. Akhirnya masjid kosong. Nah, memang sudah rencana mereka seperti itu. Jauhkan mereka dulu dari masjid. Ambilkan dulu budaya. Kalau budaya sudah terpegang, agamanya akan ikut. Karena agama akan berkaitan erat terhadap budaya. Betul. Ada agama yang melarang kita untuk tidak mengenal budaya. Tidak, justru agama mengenalkan kita melalui budaya. Betul tidak? Betul. Tidak ada budaya berjalan dengan semau diri. Tapi budayalah yang membawa kita untuk mengenal agama. Budaya membawa mengenal agama. Bukan agama yang harus ikut untuk ikut pada agama, tapi budaya yang harus mengikut agama. Betul tidak? Jadi ambruk 4.000. Nah, lalu saat itu
merasa banyak dosa. Setelah mengenal Islam ini, Masya Allah. Tapi inilah kekeliruan kita. Kita nggak memperhatikan budaya kita. Kita nggak memperhatikan pendidikan kita. Kita tidak memperhatikan ekonomi kita. Kita tidak memperhatikan kesosialan kita. Kalau kita jauh dari 4 lini ini, siapapun yang memimpin bangsa ini akan amburadul. Betul? Bukan karena oknumnya, tapi lihat orang yang mampu menjalankan misi agama, agar agama masuk ke dalam bidang pendidikan, agama masuk melalui bidang budaya, agama masuk melalui bidang ekonomi, agama masuk melalui belurusan sosial. Betul? Betul? Tubuh Islam ini akan bercahaya kembali di bangsa dan di negeri tercinta kita. Betul? Pilih pemimpin yang benar-benar berjiwa dan beragamis. Ya, insyaallah. Kemudian terakhir, ada 3 hal yang saya belajar dari Islam ini. Ada 3 hal. Setelah mengenal Al-Quran, bagaimana Rasulullah mengingatkan umat. Nah, ini perlu kita ketahui. Inilah akhlak mulianya. Ya, akhlak mulianya. Mohon maaf, akhlak mulia ini tetap harus kita pelihara tanpa harus melihat ras dan agama. Tuh, kenapa? Karena ini di luar daripada konteks agama. Tapi kalau sudah masuk dalam konteks agama, lakum dinukum waliyadin, putus. Tapi kalau masih dalam konteks muamalah, silakan. Apa itu? Apa? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala sami'na qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu mendengar Rasulullah berkata, Sahihnya kenapa? Abu Hurairah adalah seorang perawi hadis, pemilik sanad yang kuat. Apa di dalam bahasa itu? Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari kemudian, lakukan 3 perkara. Apa itu? Pertama, falyaqul khairun aw liyasmut. Nah, ini akhlak. Akhlak bagaimana? Akhlak ketika kita berkata baik atau diam sekalipun. Ketika perkataan ini jelek, maka diam, jangan sampaikan. Tapi ketika perkataan ini nasihat dan baik, katakan meskipun hanya 1 ayat. Tapi Pak, mohon maaf, kadang-kadang Islam ini kan simpel, mau praktis. Islam tuh begini dan begini, sudah. Yang menanggapinya itu salah kaprah, salah persepsi. Oh, ternyata kita bisa menjadi pendakwah meskipun hanya 1 ayat. Bah, kebetulan pas murid di masjid takwa ini, ustaznya berhalangan. Pengurus bilang, gimana ini? Nggak ada penceramah kita. Si pendengar tadi mengatakan, insya Allah saya bisa. Karena ada hadis seorang ulama yang menyampaikan kepada kita, sampaikan mesti hanya 1 ayat. Maksud kamu lihat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan Alif Lam Mim, kan 1 ayat. Baru dia bilang Alif Lam Mim, rahasia Allah, hanya Allah yang tahu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selesai. 1 ayat. Kenapa? Yang nyampainya salah. Betul? Betul tidak? Redaksinya ini yang benar. Ya? Betul tidak? Sampaikan 1 ayat, bukan berarti hanya sejelas itu. Makanya Pak, mohon maaf, kita belajar hadis ini hati-hati loh. Tidak boleh dipangkas-pangkas. Belajar. Alladzina
ya ayyuhalladzina amanu ya ayyuhalladzina amanu bisilmi kafah wala tattabi'u khutuwati syaitan innahu lakum aduwwun mubin. Hai orang-orang yang beriman, pahami Islam itu secara kafah, secara keseluruhan. Agar kenapa? Agar kita jauh dari langkah-langkah setan. Nah, setan itu musuh yang nyata bagi kita. Nah, hadis yang terpotong tadi untuk melanjutkan dan melengkapkan hadis, setan yang masuk. Betul. Betul. Maka belajar Islam itu jangan tanggung-tanggung. Mau belajar maling aja benar-benar jadi maling. Mau belajar jadi orang beriman tanggung-tanggung kan malu sama Allah. Betul? Alhamdulillah. Faliyakul khairun aw liyasmut. Kita gunakan pembicaraan atau bahasa ini dengan penuh akhlak mulia. Mohon maaf, saya kalau sama orang-orang itu saya tetap menghargai mereka, tetap bertoleransi, tetap memiliki toleransi segudang dan sejuta toleransi terhadap mereka. Saya tidak terlalu menyudutkan agama saya sebelumnya. Tetap saya hargai, tapi ada bahasa tapi saya tidak akan pernah mengimani dan memiliki toleransi di agama mereka. Karena lakum dinukum waliyadin. Harus putus. Allah yang mengajarkan kita. Kenapa? Kalau kita membaur dengan orang-orang itu, lambat laun otak kita dicuci sama mereka. Benar? Maka berhati-hati untuk menyampaikan. Jangan menyinggung mereka, jangan menekan mereka. Tunjukkan Islam ini adalah agama rahmatan lil alamin. Kalau kita mau kasar-kasaran, sulit nih Pak. Ya, Islam itu harus dirangkul. Islam itu harus merangkul, bukan Islam untuk memukul. Betul. Rangkul dan merangkul itulah Islam. Kemudian yang kedua, wal yukrim jarah. Bertetangga yang baik. Subhanallah, Islam mengajarkan kita. Bayangkan Pak, ada satu kisah. Rasulullah ketika wafat, Abu Bakar As-Siddiq menghadap putrinya Aisyah. Ya Aisyah, apa yang belum pernah aku lakukan sebagaimana Rasulullah melakukan? Apa yang belum pernah aku kerjakan sebagaimana yang dikerjakan Rasulullah? Kata Aisyah, semua ya Abi. Abi sudah pernah lakukan semua yang dilakukan oleh Rasulullah. Tapi ada satu yang Abi, apa itu? Memberikan makan kepada orang buta Yahudi yang ada di pinggir kota sana. Saat itu juga Abu Bakar mengganti posisi Rasulullah untuk memberikan makan kepada kafir Yahudi buta tadi. Yahudi buta tadi dikasih makan. Cara suapannya masuk ke dalam mulutnya si buta tua tadi berbeda. Dia berkata, wahai di sana, cara suapanmu beda dengan suapan yang setiap hari datang menyuapku. Di situ pun masih sempat orang tua itu bicara, wahai di sana, sampai detik ini kekeraman saya, kedongkolan saya kepada Muhammad itu masih ada. Andai kata aku bisa melihat, aku akan mencari dan membocorkan kepalanya dengan batu-batu yang ada di tanah ini, atau tidak, akan kupancung batang lehernya. Jadi Abu Bakar bertanya, apakah setiap hari kau mengatakan kebencian terhadap Muhammad? Setiap hari. Setiap hari yang di sana itu menyuapkan makanan terhadap di mulut. Setiap hari. Saat dia menyuapkan, aku bicara terus sama kisah itu. Wahai Pak Tua Buta, tahukah kamu siapa yang menyuapku setiap hari itu? Siapa itu? Dia adalah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Orang tua itu pun sempat bingung dan bertanya dalam hati,
Kenapa setiap hari aku maki dia, setiap hari aku caci dia, tapi kenapa dia tidak pernah berhenti untuk memberiku makan, bahkan tidak pernah menanamkan sedikit dendam terhadap, bahkan mengutus orang pengganti untuk terus memberiku makan. Wahai Kisana, masukkan aku kepada agama Muhammad itu. Begitu cara kita menarik mereka untuk mengenal Islam, betul? Jangan dikritik kesalahan. Nah, setiap manusia pasti memiliki kesalahan, betul Pak? Ini kalau kita dengar si mantan pendeta, si mantan pastor berceramah begitu gampang mengucilkan orang-orang Kristen, kita bangga. Jangan Pak, itu justru mencoreng agama kita. Karena agama kita adalah agama yang berakhlak, agama kita adalah agama yang rahmatan lil alamin. Perbedaan terjadi bukan dasar kemauan mereka, tapi ini atas izin dan kehendak Allah untuk menjadi ujian bagi seorang mukmin yang benar-benar mukmin, menunjukkan keteladanan Rasulullah SAW terhadap seluruh agama yang keliru itu. Betul? Dan dia tahu mudah. Yang ketiga, al-yukrim daifah, bagaimana kita memuliakan tamu. Tuh Pak, kalau memuliakan tamu mah Islam, Kristen hampir sama, tidak ada perbedaan. Cuman terkadang kita mengikuti versinya orang Kristen. Orang Kristen memuliakan tamunya karena ada maunya. Kadang-kadang kita juga begitu Pak, memuliakan tamu kita karena ada keinginannya, ada gajah di balik batu, ya tak? Nah, saya kenal di sini 3 akhlak Rasulullah yang sangat mulia mengajarkan umatnya. Hari itu juga saya lihat Al-Quran hadis sinkron, Al-Quran hadis otentik, Al-Quran dan hadis benar-benar mudah untuk dicerna. Masuk Islam, alhamdulillah Pak, luar biasa. Islam membawa kemudahan yang luar biasa. Januari masuk Islam, syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Islam. Tuh Pak, Islam. Bu, Islam gampang. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Islam. Tapi bagaimana menjadi Islam yang utuh? Tentu kita amalkan nilai-nilai Al-Quran ini secara sempurna melalui petunjuk-petunjuk hadis. Alhamdulillah, saat itu tidak ada yang membimbing saya. Saya bilang, Pak, gimana nih? Saya dari Januari, Februari, Maret, kok ditinggal biarin begini saja? Kapan saya dibimbing? Sudah, antum tenang aja, nanti ada guru antum itu 24 jam dampingi antum. Gimana? Sudah, minggu depan ada pernikahan massal di pesantren. Antum anak daftarin. Wah, mahal betul. Udah lama karatan nih. Jadi pastor digoblokin sama ibu. Mau? Jalan nih Pak. Pas sampai minggu depan. Baik, siap. Ayo berangkat. Dari Jakarta ke Sukabumi kita makan kalau tidak macet sih lewat tol Cisawi deket. Tapi karena sering macet, namanya juga Jakarta, yang macet yang 1 jam bisa jadi 3 jam bahkan 4 jam sampai sore. Setelah sebentar, sholat maghrib selesai. Habis sholat maghrib, sholat isya. Begitu sholat isya selesai, dilakukan pencabutan, di lock, kayak arisan, ya Bu ya, kayak arisan, goncang. Nama disebut sesuai abjad. Kena giliran saya. Mustafa, jatuh. Dengan nomor 14. Saya bingung apa nih, Pak Kiai. 14 itu maksudnya apa? Akhwat di sana nyambut juga di malam.
Yang dapat 14 itu yang dinikahkan sama kamu esok hari. Oh begitu. Nih gara-gara 14 saya bawa sampai di kamar. Nggak tidur sampai pagi Pak Bu. Gara-gara 14 ini nggak tidur sampai pagi. Kenapa? Saya mikir, ya Allah, ini 14 jadi PR besar buat saya, ya Allah. Kalau malam hari ini yang dapat 14 bibir kanan lari ke kiri, yang kiri lari ke kanan, hancur keturunan saya, ya Allah. Kenapa saya sudah hancur begini, dapat yang hancur, gimana nasib anak saya nih? Kerisauan, kegalauan saya. Galau, Nen. Nggak terobati sampai di pernikahan. Jam 10 giliran. Nomor 14 silakan menduduki pelaminan yang sudah kami siapkan. Duduk. Duduklah calon mempelai laki-laki, calon mempelai perempuan. Duduk berdampingan. Ditutup dengan kerudung ala-ala sudah. Begitu saya curi pandang, Masya Allah, ini tertutup. Saya cuma di gimana doang yang kelihatan. Masya Allah, ini benar-benar beli kucing dalam karung. Udah gitu penghulunya nyolotin lagi. Bagaimana mempelai laki-laki yang saya nikahin? Waduh, jawaban jadi PR keras lagi. Nggak mau dibilang nggak mau. Saya digebukin sama jamaah banyak-banyak. Mau bilang mau, saya yang makan hati. Tapi ingat satu ayat saya. Alladzina amanu wa hajaru wa jahadu fisabilillahi bi amwalihim wa anfusihim a'zamu darajatan indallah. Kalau kau benar-benar ada imanmu, maka berhijrah berdasarkan iman itu. Berhijrah karena Allah, berhijrah karena Rasul, dan menyempurnakan agama ini dengan jihadmu melalui nyawa dan hartamu. Engkau pasti akan diangkat derajat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, Pak Penghulu, saya masuk Islam benar-benar karena Allah. Meskipun hati ini pro dan kontra, Pak. Satu bilang, mati lo, dapat yang lebih iram daripada kamu. Satu lagi jawab, mati lo, dapat yang lebih sangar dari kamu. Gemeter. Sampai penghulu bilang, luar biasa si mantan pastor baru menikah, tangannya sudah gemeter. Bukan menikahnya, dilema pro dan kontra ini yang jadi saya gemeter. Pak, ternyata orang-orang yang ikhlas karena Allah itu tidak pernah sia-sia, dan Allah tidak akan pernah lalai dan lupa akan janji-janjinya. Beda kalau pilkada. Beda. Kalau pilkada kita minum lupa jadi. Kalau pilkada dia jadi lupa. Dan yang sangat mengiris, yang sangat ironis lagi, penuh ngobrol janji. Betul. Setelah duduk, Pak Bupati, jalan kami bocor-bocor, mana janjimu? Nah, sama Allah nggak pernah kecewa. Makanya Pak, maaf kemarin datang. Ini banyak penawaran nih. Pak, jadi dosen di Muhammadiyah, insya Allah. Pak, jadi dosen pembantu di IAIN. Nanti saya mikir-mikir dulu. Kenapa? Ya, saya mikir dulu lah. Kalau masih ada di ranah politik, saya nggak mau. Masuk lagi seorang paslon yang sekarang masih menjabat di Kota Padang. Gimana? Kebun yuk kita dakwah. Insya Allah, kalau dakwah saya siap bergabung. Tapi kalau dalam bentuk politik, saya katakan demi Allah, saya ingin hijrah karena Allah. Betul? Saya nggak mau melibatkan diri saya dengan hal yang mengecewakan masyarakat ini. Umat ini adalah amanah dari Allah untuk saya, agar amanahnya saya jalani untuk mengembalikan umat ini kepada jalan ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillah Pak. Begitu sudah jam kabul, panitianya umumkan, alhamdulillah nomor 14 telah melaksanakan pernikahan dengan baik. Kami mempersilakan mempelai nomor 14 memasuki sebuah ruangan yang sudah kami siapkan.
ternyata ruangan itu diperuntukkan pertempuran Israel sama Palestina. Wah, masuk ke tim baru. Begitu masuk, saya kunci dari dalam. Begitu kunci dari dalam, sesuatu hal yang belum pernah terjadi di zaman pastor saya, Pak. Saya tanya, Neng, dia jawab, iya. Gemetaran badan saya, Pak. Dari ujung kaki sampai ujung rambut gemetaran. Gimana nggak gemetaran? 20 tahun jadi pastor, nggak pernah terngiang di telinga saya. Baru berapa bulan, baru 2 bulan, baru 3 bulan jadi ustaz, baru 3 bulan jadi mualaf. Dengar suara yang indah. Bukan itu saja, saya suruh buka cadangan. Bisa buka cadangan, siapa? Dibuka. Begitu dia balik, waduh, kayak seperti apa namanya ini, iklan Tonsodem, putih bersih karena pengaruh yang itu. Al-Hafizah 30 juz, penghafal hadis. Akhirnya apa? Saya sujud syukur di situ, langsung sujud. Apa saya bilang dalam sujud syukur? Ya Allah, kenapa nggak dari dulu yang beginian? Ini udah umur 46 tahun baru dapat. Ini gara-gara ini nih, bodohin saya. Udah gitu, Pak, saya pegang tangannya dibuang, pegang kepalanya dibuang. Aduh, dalam hati saya ini benar-benar kalimat ini benar-benar terbukti. Apa terbuktinya? Musibah buat dia, anugerah buat saya. Karena saya merasa anugerah, yang adem-adem buat saya. Karena dia merasa musibah buat dia, maka dia tidak merasa keademan. Ternyata bukan itu. Saya bilang, Neng, musibah tak buat kau atas anugerah yang Allah berikan kepadaku. Oh tidak, demi Allah, anugerah buat maka menjadi anugerah buat Neng. Alhamdulillah. Lalu kenapa tangan saya dibuang? Nah, dia ingin menanyakan sesuatu. Di mana pertanyaannya itu belum pernah saya temukan sejak saya masuk Islam. Apa pertanyaannya? Ya Neng, yang mantan pastor toh? Ya. Yang malam? Ya. Oke, baru jelas. Kalau begitu, jawab pertanyaan Neng dengan ikhlas karena Allah. Insya Allah saya jawab karena ikhlas karena Allah. Apa ya, Neng? Sudah sunat belum? Aduh ya, Pak. Kalau pertama yang sunat, Pak. Karena waktu masa Islam belum ada yang nanya saya sudah sunat atau belum. Masya Allah, Pak. Ketahui sudah. Kenapa? Saya ngomong dengan jujur. Wah, itu dia, Neng. Saya belum sunat, Neng. Masya Allah, keluar dari kamar ini. Jangan pernah menyentuh saya sebelum sunat. Masya Allah, Pak. Musibah benar-benar. Anugerah berubah menjadi musibah. Lari saya menghadap pakaian. Gimana nih pakaian? Kenapa? Ada musuh menyerang lagi? Tidak, istri saya mengusir saya. Kenapa diusir? Pakaian, saya belum sunat. Belum sunat? Belum. Kenapa nggak ngomong? Pakaian anaknya. Mana saya tahu? Alhamdulillah, Bapak. Setiap kejadian ternyata tidak ada yang sia-sia. Ini cara orang berpikir secara iman yang sempurna. Maka setiap permasalahan, setiap dilema, setiap apapun yang kita hadapi, jangan pernah kita suudzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena setiap bentuk kejadian itu semuanya tidak pernah sia-sia di mata Allah. Akhirnya apa? Al-Quran dan Injil membedakan kita hukum yang sangat jauh. Al-Quran mensunahkan kita untuk khitbah, mewajibkan kita, menjadikan itu dalam hukum sunnah muakkad untuk harus dilaksanakan dalam pelaksanaan khitbah. Sementara di dalam Injil perjanjian lama dan perjanjian baru versi Saulus, hukum sunat itu adalah haram hukumnya, karena setiap kulit yang dipotong haram hukumnya. Nah, Pak, mohon maaf, di antara dua persepsi yang berbeda ini ada hikmah di balik itu.
Apa itu? Ketika Vatikan mendapatkan bantuan ratusan triliun dari Vatikan untuk perkembangan kristenisasi di Indonesia, ratusan triliun itu diterima dari atas sampai ke bawah tanpa disunat sempurna melaksanakan dana-dana tersebut. Islam juga begitu Pak, dapat bantuan dari Timur Tengah, dikembalikan dalam hukum Al-Quran. Setiap hal wajib disunat, dapat bantuan dakwah dari Timur Tengah untuk perkembangan dakwah Indonesia. Diterima oleh atas, disunat oleh Bupati T, turun sampai ke jangan takut-takut sampai di camat di Bapak jangan takut di sunat, turun sampai ke wali negari di, turun sampai di RW di, turun sampai di RT. Sampai di RT bilang, wah tanggung 50.000, mau dikasih juga jadi fitnah nih, ada mendingan beli rokok dan sama kopi. Nah sampai, kenapa? Hukumnya sunnah. Masya Allah Pak, ini kita lihat perbedaan. Tapi meskipun begitu, Alhamdulillah, tidak semua pemerintah itu melakukan itu. Semua yang dilakukan dalam bentuk pemerintahan semua sah-sah saja. Yang menyalahgunakannya adalah oknum. Betul Pak? Oknum. Sekali lagi, oknum, bukan pemerintahan, bukan bentuk apapun. Ya Pak ya, kita nggak boleh suzon demi kemakmuran bangsa kita, demi mempertahankan stabilitas bangsa ini, kita harus tetap memelihara persatuan dan kesatuan bangsa kita. Setuju? Alhamdulillah pada malam hari ini saya sampai ke Pariaman ini ditemani oleh Ustaz Jami kita. Ustaz Jam ini orang yang pertama kali saya temui di Kota Padang ini. Saya mohon maaf, saya dari Jakarta kemari memang atas arahan teman-teman orang Padang di Jakarta, karena saya tinggal di lingkup orang Padang. RT saya orang Padang, RW saya orang Padang, lurah saya orang Padang. Sekeliling saya pun orang Padang. Pemimpin Korps Mubalik Jakarta saya pun orang Padang. Alhamdulillah beliau menganjurkan saya untuk hijrah meninggalkan Jakarta karena saat itu sudah ingin melakukan pembunuhan terhadap saya yang memang parah. Saya mengalami luka yang sangat serius sekali, hingga mengalami jahit kulit itu sebanyak 48 jahitan akibat sabetan atau bacokan yang dilakukan oleh orang yang melakukan percobaan pembunuhan terhadap saya. Mereka menganjurkan untuk saya agar segera hijrah dari Jakarta ke Sumatera Barat melalui Padang. Saya ambil secara online untuk cari tempat yang strategis. Dapatlah strategis itu tempat di sekitar beliau, Ustaz John, di Posko Perumnas Air Tawar. Setelah melakukan isolasi mandiri selama 15 hari, tidak keluar rumah, cek kembali di puskesmas, saya sudah bebas dari bentuk virus dan saya dibolehkan untuk bermasyarakat lagi setelah melakukan pengecekan swab ya. Kedua kalinya, 2 kali di swab. Pertama datang turun bandara di swab. Begitu setelah isolasi mandiri di swab lagi. Lah memang bersih Pak. Orang hijrah itu nggak ada yang kotor, benar. Makanya setiap orang yang hijrah pasti bersih, insya Allah bersih.
lahir batin insya Allah bersih. Makanya Pak, setiap hal yang kejadian kita tidak boleh lepas dari kuasa Allah. Saya pernah kejadian Pak, kejadian di Jakarta. Oh, ada satu ulama bilang begini, setiap orang yang mualaf itu benar-benar hijrah karena Allah. Dia suci seperti bayi yang baru lahir. Doanya selalu dijawab oleh Allah. Oh, didengar sama tetangga. Tetangga datang. Pertama datang bawa air. Pak, tolong dong Pak, bacakan jampi-jampi itu anak saya lagi sakit. Udah berapa bulan, hampir setahun gak sembuh-sembuh. Udah berusaha ikhtiar kesana kemari gak ada kesembuhan. Aduh Pak, Bu, saya ini orang yang baru mengenal Islam, saya nggak ngerti tentang hal ini. Udah deh bacain aja, apa susahnya sih? Ya udah, karena didesak saya baca Al-Fatihah doang. Selesai dibawa, dikasih minum anak. Karena izin dan kehendak Allah, anaknya sembuh, turun bermain. Siapa yang mengizinkan? Bukan saya, tapi Allah. Heboh satu kampung Pak, heboh satu kampung. Besok banyak air yang datang. Pak, bapak saya sakit loh Pak, stroke sudah hampir 3 tahun. Tolong bacain. Begitu diminum, alhamdulillah bapaknya meninggal. Rasain loh. Kenapa? Yang memintanya bukan Allah, malah saya yang didatangin. Mati. Nah Pak, ada keluarga yang mau mati. Ini minta doa sama saya, mati besok. Minta sama Allah, hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Sebaik-baik tempat bersandar kehidupan, sebaik-baik tempat minta pertolongan hanya Allah. Jangan cari orang, nanti kalau cari orang kita digoblokin. Betul? Alhamdulillah, saya sampai di Kota Padang ini, alhamdulillah jadwal cukup berjalan padat. Insya Allah subuh ini saya lanjut lagi untuk subuh berkah di Kota Padang. Undangan lagi setiap subuh Sabtu Minggu. Alhamdulillah ada jadwal. Dan untuk kepentingan di luar Kota Padang, saya siap kapan saja. Jadi nanti kalau ada masjid-masjid lain untuk jemaah yang dimotivasi oleh saya, insya Allah hubungi Bapak Ustadz Joni kita. Beliau orang asli Pariaman ini, anak dari almarhum Haji Bujang. Buyung. Alhamdulillah Bapak sudah berdasar dari agama, insya Allah anak semua keturunan akan mengerti agama. Alhamdulillah. Coba kita lihat menantu beliau pengurus masjid, anak beliau menjadi ustaz, pembawa agama, penyebar dakwah, membantu pergerakan dakwah. Di tengah-tengah kesibukan beliau sebagai seorang pegawai di satu perusahaan ternama, masih bisa menyempatkan waktu. Saya perhatikan sejak perjalanan kami dari Kota Padang menuju ke Pariaman, banyak telepon yang masuk beliau dalam meminta pertanggungjawaban pekerjaan. Tapi beliau lebih memprioritaskan tentang dakwah. Alhamdulillah, kita harus ciptakan rasa ikhlas untuk menyempurnakan agama. Betul? Pak, malam ini kita nggak ada pakai sesi tanya jawab dulu ya Pak ya? Nanti pertemuan berikutnya kalau kita pakai sesi tanya jawab, saya nggak diundang lagi nanti. Ya Pak? Nah, jadi bagaimana Islam ini Pak? Islam yang poin akhir, Islam itu seperti gula. Tuh, bagaimana gula itu Pak? Gula itu manis. Ya Pak? Tapi tidak pernah tersebutkan. Pak, Bapak bikin kopi, kemanisan. Ada orang bilang, kopinya Pak, manisan. Bukan. Pasti bilang, ini nih gara-gara gulanya kebanyakan jadi manis. Gula disamain. Ya Pak? Ketika pahit, orang marah lagi. Nih gara-gara pelit Bapak ini ngasih gula, kurang gula nih Pak. Gula lagi disamain. Kena giliran kopi dan gulanya terpadu menjadi satu, dan kelezatan aroma yang timbul. Orang bilang apa? Kopinya lezat, kopinya enak. Begitu sakit gula. Ya Pak, sakit gula lagi disamain. Jadikan gula suatu pelajaran bagi kita. Berbuat baiklah, meskipun kita menghadapi hujatan, meskipun kita mendapatkan caci maki, meskipun kita mendapatkan tekanan, jangan pernah berhenti untuk berbuat
kita kepada rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di penutup akhir kita ini, saya kembalikan kepada pengurus masjid untuk memimpin doa. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas kekurangannya, karena kita manusia nih Pak. Manusia ini tidak akan pernah luput dari kehilapan. Betul? Selalu ada salah. Saya ingat sedikit saya sampaikan. Saya ingat waktu jadi pastor Pak. Wah, luar biasa. Karena jadi pastor itu, alhamdulillah Pak. Karena waktu saya jadi pastor itu belum dunia canggih seperti ini, ya, belum ada namanya netizen, ya, belum ada yang namanya selfie, apalagi ibu-ibu, ibu-ibu udah keriput, ibu-ibu udah uban, turun ke pasar masih sempat selfie. Hai, bahkan ada yang giginya otot sekali. Hai, dari sensasi, semua kemarahan arah teknologi. Alhamdulillah, saya jadi Islam luar biasa. Nah, dulu jadi pastor Pak, saya di pastor di Nusa Tenggara Timur itu ada 92 pastor bergerak di Nusa Tenggara Timur, di provinsi itu. Saya diangkat menjadi ketua pimpinan sektor pastor se-Nusa Tenggara Timur. Belum jadi uskup, karena uskup memimpin kepala, jadi memimpin, mengkoordinir. Nah, sekali sudah itu naik nama saya menjadi peringkat pertama pastor di Nusa Tenggara Timur. Kalau saya mimpin doa apa luar biasa. Ada kejadian pas malam Natal, ada ibu-ibu orang di Libya, belum terpecah Indonesia dengan Timor Leste katanya. Ibu ini nangis terseduh-seduh, bahkan air matanya. Saya bilang, wahai jamaat sekalian, contoh ibu yang ada di hadapan ini, dia menangis terseduh-seduh karena benar-benar hatinya kedatangan Roh Kudus. Apa jawab ibu itu? Maaf Bapak Pastor, saya menangis terseduh-seduh bukan karena kedatangan Roh Kudus. Lalu kenapa Bu? Kaki saya kejepit kursi. Nah Bu, Pak, mudah-mudahan malam hari ini dari awal rasa hati kita sedih mendengar perjalanan hidup saya tadi. Jadikan kesedihan yang air mata menetes tadi ini, malam hari ini air mata yang menetes menjadi saksi di hadapan Allah bahwa kita manusia yang tidak luput dari dosa, bahwa kita manusia yang tidak lepas dari kehilapan. Satu kali lagi, jangan pernah mencaci orang semudah dan segampang itu untuk mengkafirkan orang lain. Ya Pak ya, belum tentu orang yang kita kafirkan itu masuk neraka, kita masuk surga. Boleh jadi orang yang mengkafirkan orang tersebut masuk surga, namun orang yang mengkafirkan mungkin boleh jadi masuk neraka. Betul? Satu contoh, saya dulu dikafirkan oleh sebagian umat Islam dan mungkin sudah dijamin saya masuk neraka. Dan sampai detik ini, na'udzubillah, jangan sampai saya sampai ke neraka. Dan demi Allah, saya bentuk ibadah ini pun dan menciptakan ibadah ini pun bukan karena ambisi untuk masuk surga Allah, tapi bentuk ibadah ini adalah bukti kecintaan saya kepada Allah dan Rasul. Jadikan itu dalam kehidupan kita. Betul? Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih kita ucapkan kepada guru kita, Ustaz Mustafa Ali yang telah menyampaikan tausiah kepada kita semua. Semoga dapat kita ambil pelajaran iktibar dalam kehidupan kita sehari-hari. Bagaimana sejarah kehidupan beliau terlahir dari keluarga Muslim, dan alhamdulillah, dan insyaallah menjadi seorang Muslim istiqomah sampai akhir hayat. Amin amin ya rabbal alamin. Baik,
Berikut selanjutnya yaitu pengumpulan infak yang akan dipimpin oleh Bapak Zainal kepada Bapak untuk tempat tetap silakan. Saya sebagai motor dan maaf saya kesilapan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.